Ratusan rumah di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu direndam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang aman. Ini belum berada di sini, kepala sana. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebon Pala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Warga mengevakuasi bayi yang rumahnya terendam banjir sedalam 2 meter. Menggunakan ban dalam bekas, warga mengevakuasi bayi dari rumahnya yang terendam sedalam 2 meter di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu sehingga warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi. Banjir sempat merendam permukiman hingga sedalam 2 meter akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari Bendungan Katulampa Bogor. Ini kiriman sih, kiriman hujan. Kalau status siaganya berapa, Bang? Kalau ini udah siaga 1 besar ini. Siaga 1 ini mau. Siaga 1 ini. Berarti masih naik nih sampai masih naik siang nanti ya. Udah banyak yang ngungsi, Bang? Kalau buat ngungsi mereka udah terbiasa di rumah, cuma pada ini siaga masing-masing. Saat kondisi banjir tinggi, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi banjir di lingkungan mereka yang terus berulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir akibat diguyur hujan deras di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah perumahan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir menggenangi kompleks perumahan Savana Serpong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir menggenangi hingga ketinggian 1 meter. Warga setempat bergotong royong menjedot air yang menggenang dengan mesin pompa. Dengan upaya yang dilakukan, ketinggian banjir berangsur surut. Warga pun berupaya membersihkan tempat tinggal mereka yang masih tergenang air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kiriman air dari Sungai Cimanceri. Lagi penanggulangan banjir. Ini diapain? Ini disedot. Udah berapa kali disedot? Kenapa? Udah berapa kali disedot? Ini dari jam 2 malam. Ini banjirnya dari kapan? Ini mulai naik dari sekitar jam 11 malam. Terus udah mulai surut belum? Ini kita sekarang ini masih sejajar dengan sungai sebelah nih ya, posisi airnya. Hingga saat ini,
Sejumlah warga memilih mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan yang tidak menentu membuat warga mengantisipasi banjir yang mungkin akan datang lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi lantaran ojek online tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Selain itu, Menteri SDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SD menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru. Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Merasa terjepit dengan aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi Pertalite, para pengemudi ojek online ancam turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Ya kan, sedangkan orderannya sekarang makin susah. Terus sekarang subsidi ditambah dihilangin, waduh, makin gak setuju kalau saya ya. Kalau pendapatan harian ya udah pasti lah gitu, karena kan bensinnya itu naik gitu kan. Kita juga pas pulang ke rumah, pas mau setor, ya udah pasti berkurang lah. Karena kan ya buat ojol-ojol yang lain ya pasti nggak akan ada yang mau lah, nggak ada yang terima kayak gitu. Kalau itu dihapus, semua yang bersubsidi dihapus, kita akan kesusahan. Ini aja udah agak susah orderannya. Pasti ikut. Majen TNI Aryo Windu Tomo dilantik menjadi Kepala Sekretaris Presiden menggantikan Heru Budi Hartono. Aryo dilantik Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di gedung Krida Bakti Komplek Istana Kepresidenan. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa rotasi jabatan di lingkungan pemerintah merupakan hal yang lazim dilakukan. Prasetyo beralasan bahwa aparatur sipil negara memerlukan penyegaran dengan penugasan dan penempatan yang baru. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Kasat Pres yang baru dapat membantu dirinya dalam menjalankan tugas kenegaraan. Prasetyo percaya bahwa Kasat Pres yang memiliki latar belakang militer tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik. Pertama-tama hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian di peleburan fungsi Seskap di bawah Sekretariat Negara, sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi dan penugasan. Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, di ASN ini, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karir, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita. Jadi kira-kira begitu. Nah, penekanan ya kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi, karena tadi sudah saya sampaikan Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden gitu, sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tadi juga saya memberikan penekanan terhadap
masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden gitu, yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh. Kembali bersama kami, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru di 19 bandara, di antaranya Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, dan Labuan Bajo. Ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Adapun penurunan harga tiket pesawat tersebut akan berlaku selama 16 hari, yakni mulai 19 Desember hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan. Kementerian Perhubungan berharap keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru. Kemenhub meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir 2024. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Tim sukses calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano, adakan syukuran di Rumah Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini diadakan menyusul perolehan suara Pramono Rano yang unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat. Ya, rumah pemenangan Pramono Rano di Jalan Cemara Menteng, Jakarta Pusat diramaikan oleh para pendukung yang bersuka cita. Mereka bersyukur atas keunggulan perolehan suara Pram Rano berdasarkan hasil hitung cepat. Ketua Tim Ses Pramono Rano, Lis Hartono, bahkan mengklaim Pramono Rano raih suara sebesar 50,07%. Pria yang diakrab Cak Lontong ini menganggap kemenangan Pramono Rano sebagai kemenangan warga Jakarta yang telah memberikan suara dengan hati dan pikiran yang jernih. Di Cemara 19 pada saat ini terlihat kesibukannya meningkat. Ini berkaitan dengan rasa syukur kita karena kita memperoleh hasil yang sangat baik di Pilkada Jakarta 2024. Saya selaku Ketua Tim Ses, terima kasih didampingi Pak Sekretaris dan jubir kita dan semua teman-teman yang menunggu kita selama Pilkada ini. Seperti kita ketahui bahwa kemarin paslon kita Mas Pram dan Bang Dul juga sudah mendeklar ya bahwa karena pada per 28 November kemarin perhitungan yang dilakukan real count di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, dari rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara, itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta
berjalan dalam satu putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03 yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meminta kepada seluruh pihak menunggu pengumuman resmi hasil penghitungan suara KPU DKI Jakarta. Hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta akan diumumkan 15 Desember. Dalam akun Instagram pribadinya, ia mengatakan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan menerima bila sudah ada hasil final dan mengikat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengucapkan terima kasih pada warga Jakarta yang telah memberikan suara masa depannya kepada pasangan Ridho. Sebelumnya, Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan rekapitulasi suara yang sudah dihitung akan disampaikan dan mulai dihitung secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada 28 November hingga 3 Desember 2024 dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Keyakinan akan melakoni Pilkada Jakarta 2 putaran diungkap Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Keyakinan itu berdasarkan penghitungan internal yang dilakukan tim pemenangan pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang diketuai Ahmad Riza Patria. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan realcon dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh Ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut hitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Ya, pemirsa, kubu Prabowo Rano Karno yakin memenangkan Pilkada 1 putaran dan mereka sudah menggelar syukuran. Sementara rivalnya Ridwan Kamil Suswono meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penghitungan resmi KPU Jakarta. Pasangan Ridho juga yakin Pilkada 2 putaran. Lalu siapa jawarannya? Apa yang mendasari keyakinan mereka masing-masing? Untuk membahas ini sudah bersama kami pembina RK Ekosistem Muhammad Arif Roshid Hassan, Jubir Pramono Rano, Amel Sani, dan juga peneliti utama Saiful Muljani Research and Consulting, Saidiman Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Amel, ya, Bang Arif, Bang Ahmad. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mas, terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung. Aduh, ada yang di jalan, Mbak Amel lagi di jalan ya. Baik. Izin Mas. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Saya kita bicara soal bagaimana ini ada masing-masing punya sikap masing-masing ya. Ada yang merayakan, ada juga yang meminta untuk menunggu. Saya ke 01 terlebih dahulu mungkin ke Bang Arif. Bang Arif, bagaimana Anda melihat ada let's say klaim seperti itu dan Anda juga menyebutkan bahwa tim Anda bahwa harus menunggu hasil resmi. Boleh dielaborasi Bang Arif? Ya, kita sesuai dengan aturan main aja ya, penyelenggara kan. Kita sudah percaya sistem demokrasi kita ini ada penyelenggaranya, dalam hal ini KPU ya. Dan KPU juga sudah menyampaikan bahwa hasilnya nanti akan diumumkan 15 atau 16 November ya. Desember ya. Iya. Jadi ya kita menanti itu saja gitu ya, menunggu. Dan kita meyakini dengan data yang kita punya, insya Allah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran ya. Jadi kami menganggap masa ini istirahat setelah kita main 1 kali 45 menit. Oke. Kalau istirahat ya kita minum-minum ya, makan-makan snack dulu, santai-santai, gak usah euforia berlebihan dulu. Jadi karena kalau masuk babak kedua takut sakit stroke ntar kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini pertanyaan saya Bang Arif, apa yang Anda dan tim meyakini bahwa akan ada 2 putaran? Saya tahu Pak Riza juga menyebutkan tadi, Pak Sufmi Dasko juga bahwa tim memang ada kalkulasi sendiri dan meyakini bahwa
tidak ada yang sampai 50% dan akan ada 2 putaran. Boleh Anda tanggapi Bang Arief? Ya kan sesuai dengan saksi-saksi ya. Teman-teman juga sudah sangat paham bahwa di kita itu ada teman-teman PKS ya yang punya juga data yang saya kira tidak bisa atau selama ini punya akurasi yang baik ya. Dan saya kira dengan kerjasama dengan teman-teman partai dari Kim Plus ya kita melihat itu, kita sudah rampungkan juga 100% dan memang ya secara faktual dari data itu belum ada yang nyampe 50% ya. Apalagi plus 1 ya kan. Jadi 50% belum nyampe apalagi plus 1. Sehingga kita menghargai KPU sebagai penyelenggara, sebagaimana kita menjunjung tinggi bahwa Indonesia ini sudah ya menganut ya sistem demokrasi gitu. Baik, Bang Arief, menarik ya. Tadi sikap dari 01. Saya ke Mbak Amel. Mbak Amel, kalau kita melihat bagaimana teman-teman di 03 menyikapi tadi memang secara quick count mostly semuanya memenangkan Pak Pram dan Bang Rano, tapi lagi-lagi kita punya tanggal resmi untuk KPU memvalidasi semua ini. Dan ada syukuran hari ini. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh tim 03 kepada masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya? Baik, terima kasih Mas. Tentu dari kami memang harus ya Mas ya menyampaikan rasa syukur, terutama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan Mas. Jadi kalau dari kami juga menghargai dan juga tetap mengikuti begitu ya lembaga yang selama ini juga turut mengawal, dan kami pun menyampaikan beberapa kali juga di kesempatan bersama juga Mas Pram dan Bang Dul begitu ya, hasil yang sudah berbasis begitu dari Sirekap juga sudah ada, bisa dilihat secara transparan begitu, dan juga KPU pun juga sudah bisa mengupload gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah berbasis dari lembaga, kita juga masyarakat bisa mengaksesnya secara transparan bahwa memang peraih dari 50,07 ini memang sudah angka yang sudah bisa diperlihatkan begitu kepada masyarakat. Itulah yang menjadi rasa syukur kami, dan tentu di rasa syukur itu kita juga tetap menghanturkan doa, kita berserah begitu ya Mas ya, dan kita tetap meminta dukungan, doa dan support dari seluruh lapisan masyarakat tentunya. Oke, dan yang menarik juga Mbak, memang saya baca Bang Ciko juga tadi saya sempat kontak, dan juga bagaimana teman-teman dari 03 mengomentari kemenangan ini bahwa sebenarnya deklarasi ini bukan internal karena semuanya berdasarkan C hasil ya Mbak Amel yang sudah diupload di aplikasi Sirekap. Berarti memang Anda meyakini bahwa ketika semua C hasil yang sudah sudah diupload seperti itu punya hitung-hitungannya sendiri tim? Sudah melihat semuanya atau seperti apa? Ya, tentu. Jadi lembaga melakukan rekapitulasi begitu ya, dan juga kami tim juga secara berlapis begitu ya, kita juga melakukan hal yang sama, kita mempunyai data juga, dan alhamdulillah data yang juga kami lakukan sesuai juga dengan data yang lembaga-lembaga survei juga lontarkan begitu, sesuai juga dengan Sirekap yang memang sudah bisa dilihat, sesuai juga dengan data yang berbasis dari lembaga yang secara resmi juga sudah bisa diakses oleh masyarakat begitu Mas. Oke, jadi sebenarnya masyarakat kalau punya waktu dan mau sebenarnya bisa hitung sendiri juga karena C hasil hasilnya udah bisa kita saksikan bersama ya, kita bisa akses seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Mel. Saya ke Bang Saidiman. Bang, kalau kita melihat bahwa hasil survei memang ada seperti itu, tapi ada margin of error 1% dan kadang juga gini, hasil survei dan real count juga bisa sangat sama ya, mostly kebanyakan seperti itu. Bagaimana Anda melihat bahwa ada klaim bahwa ini memang seperti ini angkanya, dan plus juga dipertegas dengan hasil rekap yang sudah ditampilkan di Sirekap, Bang Saidiman? Pertama, ini memang kita harus hati-hati ya terhadap hasil dari Pilkada Jakarta ini, karena di dalam quick count, saya melihat tidak ada lembaga survei yang konklusif temuannya yang menyatakan bahwa Pilkada ini berlangsung 2 putaran atau 1 putaran. Jadi termasuk yang ditemukan oleh SMRC. Bahkan kalau kita bandingkan dengan data-data dari lembaga-lembaga lain, saya kira SMRC yang angka absolutnya sedikit lebih di atas dibanding yang lain. Pak Pramono Rano ya kan menemukan 51,03%. Untuk Pram Rano, Pak Ridwan Suswono 38,8%.
Pak Dharma Pongrekun 10,17%. Tetapi itu pun yang kami temukan ini kami belum konklusif juga, karena kan di dalam masih ada di dalam margin of error. Kami menemukan misalnya bahwa sebetulnya suara Mas Pram Rano ini bisa, kalau kita baca secara positif itu bisa ke 52,07%. Atau kalau kita baca secara negatif paling bawah itu 49,99%. Jadi sangat tipis sebenarnya. Sehingga bahkan setipis itu kita juga tetap hati-hati. Jadi belum konklusif. Tentu saja ini harus diperhatikan betul penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Jadi tapi kalau kita melihat dari sudut yang lain, sebenarnya kita bisa menyatakan dengan yakin bahwa untuk pilkada kemarin ini dimenangkan oleh Pramono Rano dibanding yang lain. Soal apakah akan 1 putaran atau 2 putaran itu hal lain. Oke, jadi kalau kita bilang misalnya tidak bicara angka 50%, memang Pram Rano unggul ya. Bang Saidiman. Namun kalau kita bicara angka ini juga cukup krusial karena ada beda margin 1% yang sama-sama nanti kita lihat validasi real account-nya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini menarik bahwa kita bicara Jakarta yang memang menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Mungkin pemirsa masih bertanya-tanya mengapa pilkada Jakarta bisa berjalan 2 putaran sementara wilayah-wilayah lain hanya 1 putaran. Karena memang bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran, dan berikut informasinya. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2, diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama teman-teman dari 01 dan 03 dan juga SMRC. Saya mungkin masih ke Bang Saidiman. Bang Saidiman. Siap. Ya, Bang, kalau tadi ada misalnya teman-teman dari 03, Mbak Amel menyebutkan bahwa hasil Sirekap kan memang sudah ditampilkan dan ini sudah bisa diakses publik. Jadi sebenarnya bisa dihitung manual untuk mereka yang ingin menghitung sebenarnya. Anda melihat ada fakta atau data seperti ini gimana, Bang Saidiman? Ya, kalau penghitungan itu dilakukan dari data-data yang ditampilkan oleh KPU, ya itu bisa saja dilakukan. Tentu itu adalah data yang sangat penting karena itu kan resmi dari KPU, bisa saja itu dihitung. Tetapi lagi-lagi tetap hasil akhirnya itu akan ditetapkan oleh KPU. Walaupun itu juga sudah bisa menjadi acuan kan kalau dihitung secara benar tentu saja. Dan walaupun misalnya saya mengatakan ini saya kira ini penting, walaupun kita lihat hasil dari quick count itu sangat tipis di dalam margin of error, tetapi ini kan sebenarnya
sebenarnya istilah quick count itu istilah untuk menyebut satu metode penghitungan paralel sebenarnya. Ini adalah penghitungan hasil pilkada yang paralel atau alternatif dilakukan oleh lembaga di luar negara untuk nanti bisa dibandingkan dengan hasil dari negara. Nah, kalau kita lihat di Jakarta ini juga ada data-data yang dikeluarkan oleh KPU yang juga bisa dihitung langsung. Itu juga penghitungan yang paralel sebetulnya sebelum hasil akhir dari rekapitulasi yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Jadi ini semua penghitungan paralel, tetapi walaupun ia paralel sifatnya, ini bisa dijadikan acuan. Misalnya kalau nanti hasil yang dikeluarkan oleh KPU itu berbeda dari perhitungan dari data-data yang ditampilkan oleh KPU di websitenya, itu nanti bisa jadi bisa dipersoalkan gitu ya, kenapa berbeda. Kalau ada perbedaan itu artinya ada satu di antara dua hasil itu yang keliru misalnya. Dari sana kemudian bisa dilakukan investigasi. Jadi saya kira baik quick count maupun data yang sudah dikeluarkan oleh KPU dan data terakhir itu nanti harus diperbandingkan. Kalau ada perbedaan yang signifikan, maka kita patut curiga mungkin salah satu di antaranya itu bermasalah. Karena itu dari sana bisa dilakukan investigasi. Oke, baik, menarik. Saya kembali ke Bang Arief. Bang Arief, kalau kita melihat bahwa angkanya memang margin of error masih 1%, masih ada kemungkinan bisa saja naik atau bisa saja turun. Anda percaya bahwa berkali-kali juga disebutkan dari 01 bahwa ada kemungkinan sangat besar untuk 2 putaran tadi terkait data dari teman-teman PKS, kerjasama, dan Anda yang lihat verifikasi faktual seperti itu. Ada hal lain yang menurut Anda yang bisa di-highlight bahwa memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dan memang hasilnya nanti harusnya 2 putaran. Seperti itu Bang Arief. Saya kira ya dengan segala kita patut mengapresiasi lah ya kerja keras dari teman-teman KPU ya, Bawaslu, KPPS yang saya kira menjalankan pemilu ini juga cukup dengan baik gitu ya. Tinggal kita sabar saja menanti ya, sedikit lagi saya kira nggak nyampe sebulan ya, beberapa hari ke depan kita akan ini ya mungkin satu hal yang menjadi poin saya ya ketika ini akhirnya diputuskan 2 putaran, maka tentu soal partisipasi ini yang perlu kita dorong, karena kalau lihat dari Ketua KPU Jakarta menyampaikan baru 53% ya kalau nggak salah pemilih gitu. Nah ini kan hal yang menurut saya sangat perlu menjadi perhatian, karena sebelumnya 70% lebih gitu ya. Jadi mungkin itu tuh yang menjadi pekerjaan rumah dari teman-teman KPU, dan insya Allah teman-teman itu juga yang akan menjadi objek ya yang akan digarap oleh Ridho di putaran kedua. Oke, jadi partisipasi ya, Bang Arief. Ya, kita tahu bahwa memang angka golput cukup tinggi di Pilkada Jakarta kali ini. Saya kembali ke Mbak Amel. Mbak Amel, kalau ada anggapan misal atau mungkin tudingan ketika teman-teman 03 sudah deklarasi, sudah menyelenggarakan acara seperti apakah ini tidak membuat marwah KPU dan pemilu ini terganggu karena sudah ada kira-kira klaim seperti itu Mbak Amel? Oke, baik. Seperti yang disampaikan kemarin oleh salah satu komisioner dari KPU, kita juga sudah melihat sendiri ya, bahwa itu dikembalikan lagi kepada masing-masing paslon begitu ya, bahwa mengucap rasa syukur tidak masalah, begitu kan ya, mengucap rasa bahagia dan mengucapkan rasa terima kasih itu harus ya, terutama kepada masyarakat tentunya yang sudah mendukung, membantu, mengawal. Kita juga haturkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja dengan maksimal, dengan amanah begitu, dan kami harapkan begitu ke depannya, dan kami tetap meyakini bahwa memang hasil dari yang sudah didapatkan memang insya Allah menjadi rezeki begitu ya Mas, karena memang kalau kita pikirkan lebih jauh begitu ya, Jakarta ini sudah harus bekerja Mas segera ya, karena banyak hal yang harus segera dilakukan, dituntaskan, problem-problem, program-program yang terus harus langsung dicanangkan begitu, karena ketika tidak segera
ini sama saja nantinya akan menunda begitu program-program yang memang seharusnya dijalankan, begitu Mas. Oke, Mbak, kalau pertanyaan gini Mbak Amel, misalnya kita berandai-andai ya, walaupun banyak kemungkinan dari hasil yang akan kita dapat nanti, kalaupun ada 2 putaran, karena kan margin of error bisa satu tadi, bisa naik ya malah bisa turun 1% di 49 misalnya. Bagaimana Anda menilainya Mbak Amel kalau misalnya nanti? Oke, Mbak Amel jangan dijawab dulu ya. Kita akan bergabung dulu sebentar dengan breaking news. Sebentar Bapak, ada Pak Prabowo akan berbicara sebentar. Kita kembali lanjutkan diskusi kita bersama narasumber kami dari 01, 03 dan juga SMRC. Maaf tadi terganggu, biasa dinamis sekali hari-hari ini. Plus tadi kita dengar juga kabar yang cukup baik, UMP akan naik tentunya untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Kita apresiasi. Nah, saya kembali ke Mbak Amel, bahwa tadi pertanyaan saya Mbak, misalnya ada skenario 2 putaran ya. Bagaimana Pram Rano menanggapi ini? Ya, baik. Ini seperti yang kita ketahui bersama ya Mas ya, bahwa pasangan kami Mas Pram dan juga Bang Dul begitu, ini sangat memiliki daya juang yang tinggi. Ini sudah terbukti Mas, persis 3 bulan yang lalu hasil survei itu menunjukkan 1% pun tidak sampai. Dan 3 bulan kemudian bahkan alhamdulillah 50% lebih dicapai begitu ya. Jadi kami menghargai hasil pemilu yang transparan dan adil dan akan terus mendukung pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga berharap ya agar semua pihak menjaga ketertiban, menghormati pilihan rakyat dan juga sambil memastikan tentunya bahwa proses ini berjalan lancar, jujur dan adil. Begitu Mas. Baik. Kita hormati semua proses yang berlangsung ya Mbak ya, dan juga Bang Arief dan juga Bang Saidiman. Tapi sebelumnya Bang, tadi Bang Arief menyoroti bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada tahun ini memang menurun. Nah ini informasi kita punya, bahkan ini KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Oke, tadi bagaimana penegasan dari KPUD terkait golput yang memang tinggi sekali di pemilu kali ini. Bang Arief, bahwa ketika kita bicara mengenai tadi skenario 2 putaran dan juga masing-masing paslon menghormati ini, golput juga tinggi. Bagaimana Anda menyoroti bahwa angka partisipasi, apa yang terjadi ketika publik lebih tidak memilih ke TPS, padahal kita tahu debat-debat pilkada luar biasa antusiasnya, dan juga media sosial memberikan ruang untuk publik mengetahui banyak terkait paslon masing-masing. Kalau dari Anda sendiri, Bang Arief, bagaimana Anda menanggapi tingginya golput ini? Ya, pertama mungkin orang karena masa kampanye ini cukup pendek ya. Baik. Sehingga teman-teman muda utamanya itu merasa belum firm betul ya. Belum yakin betul terhadap pilihannya. Yang kedua mungkin juga udah jenuh ya. Karena melewati masa pilpres yang juga lumayan kemarin pileg. Yang ketiga ada informasi juga ya yang kebetulan nyampe ke kita. Dari basis-basis suara kita itu ada serangan fajar untuk tidak datang memilih ya. Jadi dan tentu itu dilakukan oleh paslon yang lain gitu. Sehingga menurut saya dan buktinya juga kan sudah ada tuh KPPS yang dipecat ya karena mencoblos surat suara gitu. Jadi fakta-fakta ini menurut saya yang tentu ya
di putaran kedua nanti, insya Allah kalau jadi itu KPU harus lebih ketat lagi ya, agar tidak menciderai ya, perilaku oknum ini tidak menciderai sistem ya yang saya kira sudah sangat baik ya selama ini. Oke, Bang Saidiman, angka yang golput ini memang luar biasa dan paling rendah selama pesta demokrasi di DKI Jakarta. Ada apa nih Bang kalau dari sudut pandang SMRC? Apakah Gen Z milenial udah skeptis atau memang ada hal lain Anda melihat? Ya, memang di dalam temuan quick count yang kami lakukan, angka partisipasi publik di Jakarta ini yang kami temukan ya, 57,78%. Jadi ini mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding 2017 yang tadi disebutkan 78%. Nah, saya kira di samping yang tadi dikemukakan oleh Bang Arief Rashid, mungkin juga ini terkait juga dengan peristiwa sebelum penetapan calon, di mana di Jakarta ini muncul kekecewaan sebagian warga yang karena tokoh-tokoh yang mereka harapkan untuk maju di dalam pilkada seperti Anies Baswedan atau Ahok, ini dua mantan gubernur Jakarta yang sangat populer, itu tidak maju gitu ya. Karena itu kemudian muncul kekecewaan, dan itu kita lihat misalnya di media sosial sebelumnya ada gerakan coblos semua atau gerakan tidak mencoblos karena tidak ada tokoh yang merepresentasikan aspirasi mereka. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian tidak begitu banyak warga yang datang ke TPS. Kemudian yang kedua, saya kira Jakarta juga punya karakter yang unik. Ini adalah kota dengan penduduk yang relatif rasional, kritis gitu ya. Ciri-ciri masyarakat rasional itu adalah mereka itu cenderung free rider. Kalau kemudian hasil pilkada itu mereka terima juga, sama saja antara dia datang ke TPS dengan tidak. Sebagai seorang yang rasional, individu rasional yang lebih baik tidak ke TPS, lebih baik pergi tamasya gitu ya, camping di hari libur gitu. Itu sebenarnya ciri khas masyarakat kota dimanapun. Itu yang menyebabkan misalnya negara-negara maju itu tingkat partisipasi memang rendah. Baik, Bang Saidiman. Padahal juga endorsement dari tokoh-tokoh besar luar biasa ya. Ternyata tidak mampu mendongkrak. Satu mungkin terakhir, Mbak Amel, bicara misalnya Dharma Kun, saya dengar jubirnya sudah mengucapkan selamat. Apakah ini juga membuka kemungkinan misalnya 2 putaran Dharma Kun akan membantu? Seperti apa? Baik, tentunya kepada semua pihak yang sudah mengucapkan ucapan selamat begitu ya, ucapan juga rasa bahagia juga untuk kami begitu ya. Kami juga memberikan hal yang sama, mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah turut berbahagia, turut memberikan selamat, dan kami sangat terbuka bagi siapapun yang juga memberikan dukungan begitu Mas. Jadi Mas Pram dan Bang Dul memang alhamdulillah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Oke Mbak Amel, baik. Terima kasih Bang Arief. Juga Bang Arief, ada hal yang ingin Anda sampaikan singkat saja Bang, closing statement singkat. Iya, saya kira sekali lagi kita harap bersabar ya. Ini ujian, ini bukan ujian, sehingga teman-teman yang mungkin sudah melihat data dari masing-masing ya, termasuk kami juga nggak mau terlalu berlebihan gitu ya. Kita sabar aja menunggu hasil KPU dan siap dengan segala skenario yang ada. Baik Bang Arief, terima kasih. Hidup ini memang ujian, penuh ujian. Harap bersabar. Baik, terima kasih Bang Arief. Mbak Amel, terima kasih. Juga hati-hati di jalan ya. Dan juga Bang Saidiman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bang Arief, terima kasih Bang Saidiman. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat, sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini pun belum merespons mengenai rencana penundaan kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana minggu lalu, Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Kemudian saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani kembali bungkam. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta penetapan upah minimum 2025 harus mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, pekerja, dan pencari kerja. APindo menyoroti persoalan banyaknya pekerja sektor informal dan tingginya angka pengangguran. Pemerintah diminta bergerak cepat menciptakan lapangan pekerjaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta penetapan upah minimum 2025 harus mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, pekerja, dan pencari kerja. Pihaknya mendorong pemerintah mengedepankan komunikasi bipartit berdasarkan asas hubungan industrial Pancasila, yaitu dengan musyawarah mufakat. Sinta menyoroti ketentuan pengaturan upah minimum yang terus berubah-ubah yang membuat investor ragu dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tercatat sudah ada 4 kali perubahan formula dalam penentuan upah minimum provinsi. Terbaru ada susulan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dilihat daya tarik Indonesia kan sebenarnya besar, cuma selalu permasalahan Indonesia itu kan kepastian gitu. Nah ini salah satu contoh karena terus terang harapan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat besar karena itu pertama kalinya kita punya reformasi struktural yang benar-benar besar-besaran gitu. Jadi harapannya besar mengenai yang sudah terjadi gitu. Makanya mereka mempertanyakan ini berita soal mengenai kondisi labor policy yang berubah ini juga menjadi pertanyaan gitu. Sinta menambahkan perlambatan pada banyak sektor industri membuat kondisi perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,95% di kuartal ketiga 2024. Indonesia juga mengalami persoalan pekerja sektor informal dan tingginya angka pengangguran. Pemerintah diminta bergerak cepat menciptakan lapangan pekerjaan. Kasus oknum polisi menembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Untuk mendalami kasus tersebut, Komisi 3 akan memanggil Kapolres Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar ke Jakarta pekan depan. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menilai Kapolres Semarang harus dievaluasi secara khusus. Yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, dan berikut kami hadirkan cuplikan dari wawancara one on one Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan adanya peningkatan kualifikasi kompetensi serta kesejahteraan guru. Pak Prabowo menyampaikan ke saya untuk memperbaiki pendidikan nasional dan yang kedua tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan Pak Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai kekuatan sosial dan mungkin juga sebagai kekuatan politik untuk Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang berdaulat. Kemudian juga potensi yang sudah juga sangat banyak dari berbagai resources yang kita miliki yang ada di masyarakat, sehingga kita mencoba melakukan orkestrasi, memfasilitasi, bahkan mungkin
hanya memoderasi saja gitu, memoderatori bagaimana agar potensi-potensi yang ada itu dapat kita jadikan sebagai kekuatan untuk bersama-sama memajukan pendidikan nasional. Jadi yang pertama tentu dari sisi sarana prasarana ya, memang itu juga prioritas program Pak Prabowo kan untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan, dan memang ada 22.000 sekian ya satuan pendidikan yang memang secara fisik itu memang perlu kita renovasi. Kemudian yang kedua tentu adalah kualitas guru, karena guru adalah figur yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, karena itu kan harus ada dong evaluasi yang bisa menjadi alat ukur bagi pihak-pihak secara umum publik ini. Oh, dia kemampuannya segitu. Nah, itu kan kemudian perlu. Nah, sekarang pilihannya apa nanti, ini sedang kita kaji. Sedang kita kaji. Walaupun sudah ada yang memang keras menolak UN. Saya sih ketawa-ketawa aja. Yang mau memberlakukan juga siapa? Kan kita juga belum ada kebijakan. Ini sudah bikin gerakan ini menolak UN, nanti begini-begini. Yang argumennya dengan segala hormat, tidak ada argumen yang baru. Saya kan pernah ketua badan standar, saya pernah di badan akreditasi. Jadi saya tahu argumen-argumen klasik itu. Yang mengatakan nanti kan kalau langsung menjadi penentu kelulusan. Loh, yang mengatakan penentu kelulusan juga siapa? Orang UN terakhir sebelum diganti AN itu tidak menjadi penentu kelulusan, sudah tidak jadi penentu kelulusan. Jadi ini berarti ya mohon maaf ya. Ya mungkin kurang mendalami saja atau ketakutan nanti. Pemirsa, setelah sempat tertunda karena adanya gelaran Pilkada serentak, Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan di Bali jelang bergulirnya Piala AFF 2024. Di masa jeda kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong fokus membawa timnya menatap turnamen bergengsi se-Asia Tenggara. Setelah tiba di Pulau Dewata, Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan perdana di Bali Kamis sore. Dari 33 pemain yang dipanggil Sintayong, sebagian besar yang telah hadir adalah para pemain Liga 1. Sementara pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri masih belum bergabung di training camp. PSSI masih melakukan komunikasi kepada sejumlah klub di mana tempat para punggawa Garuda berkarir. Ya, meski mayoritas dihuni pemain muda, namun STY tetap optimis timnya dapat membangun kekompakan di lapangan. Target tinggi tetap menjadi tujuan Coach Sintayong dalam turnamen ini. Pasalnya Piala AFF bisa menjadi bagian dari persiapan SEA Games dan pengembangan bakat pemain muda. Piala AFF 2024 akan dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Laos.